sekarang sudah otomatis. Jadi ketika kita ganti ini dengan bulan lain, maka keluarnya juga untuk bulan Mei. Begitu juga dengan Februari ya. Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba membuat rekap penjualan berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Kriteria yang akan kita tentukan di sini adalah untuk produk yang terjual, kemudian e-commerce yang menjualnya, dan bulan penjualannya ya. Oke, di sini kita punya data penjualan kaos semester 1 tahun 2022. Ada nama produknya, kemudian e-commerce yang menjualnya, dan bulan transaksinya ya. Kita di sini punya transaksi Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Oke, kemudian di sini kita juga punya rekap penjualan untuk produk apa, e-commerce apa, dan bulan apa. Nah, dari kriteria tadi kita akan jumlahkan total omsetnya di sini ya. Oke, untuk produk dan e-commerce yang menjualnya saya menggunakan data acak dengan rumus yang seperti ini ya. Nah, rumus ini untuk produk, kemudian yang ini untuk e-commerce yang menjualnya. Rumus ini saya sertakan juga nanti di file yang bisa teman-teman download ya. Oke. Kemudian untuk di sini untuk produk dan e-commerce ini kan menurun ya. Sementara untuk bulannya kita gunakan mendatar. Jadi tentu ini harus menggunakan sum ifs dengan kombinasi rumus tertentu. Oke. Sebelumnya kita akan menggunakan data validation terlebih dahulu untuk produknya, data, kemudian low-nya list. Nah, untuk source-nya karena kita cuma punya berapa produk, 3 produk, jadi kita ketik manual saja. Oke, kaos anime, kemudian semikolon, kaos band, semikolon, dan yang terakhir kaos polos ya. Kalau sudah tinggal oke. Ya, sudah jadi. Kita coba untuk kaos anime. Nah, untuk e-commerce juga kita akan menggunakan data validation ya. Pergi ke data, kemudian data validation, dan untuk allow-nya masih sama, kita gunakan list. Kemudian untuk source-nya kita akan ketik manual ini juga karena cuma ada 5 ya. Oke, pertama Bukalapak, semikolon, kemudian kita pakai Lazada ya. Oke, semikolon juga, kemudian TikTok Shop ya, TikTok Shop, kemudian Tokopedia. Oh, kelewat yang ini ya, Shopee. Nah, kita ketik di sini biar berurut. Oke, kita ketik Shopee, kemudian semikolon. Nah, kalau sudah tinggal klik oke. Nah, ini juga sudah jadi ya. Oke, kita coba Lazada misalnya atau Shopee. Lazada. Nah, kita coba Lazada ya. Untuk bulannya ini juga masih sama, gunakan data, kemudian data validation, allow-nya juga masih list, cuma untuk source-nya karena ini berurut dan datanya unik, jadi tinggal blok rank-nya saja ya. Oke, kalau sudah ini juga tinggal diklik. Nah, sudah muncul. Kita coba yang bulan April. Untuk omsetnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan rumus sum ifs ya. Untuk kriteria produk, e-commerce, dan bulan bulan penjualannya. Oke, kita mulai saja untuk pembuatan rumusnya. Kita gunakan sum ifs. Kemudian untuk sum rank-nya, di sini agak susah, pindah sini ya. Untuk sum rank-nya, karena ini di bulan April, berarti blok yang rank April ini. Oke, rank April,
kemudian semikolon, dan untuk kriteria rank satunya ini untuk produk, berarti blok yang rank produk B4 sampai B17 semikolon. Untuk kriteria satunya tinggal klik yang ini L3 semikolon, dan untuk kriteria rank 2-nya karena untuk e-commerce berarti blok yang rank ini C4 sampai C17 semikolon, kemudian untuk kriteria 2-nya tinggal klik yang L4 tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 11.707.000 Oke, kita coba apakah benar kaos anime Lazada April ini ditambah oke, ini ya, ditambah lagi, dan mana nih, nah ini ya, oke, enter. Nah, hasilnya sama, 11.707.000 rupiah. Oke, tapi kalau ini kita ganti ke misalnya Maret, nah ini tidak berubah ya, karena memang tadi ininya untuk samrengnya harus digeser ke Maret berarti, karena ininya bulan Maret, nah berubah ya. Tapi tentu ini tidak efektif kalau tiap ganti bulan kita juga harus menggeser samrengnya ya. Jadi kita akan menggunakan kombinasi yang ini, kita gunakan indeks dan match ya. Kita akan gunakan indeks match untuk mengganti samreng yang kita blok manual tadi. Oke, langsung saja kita gunakan indeks untuk array-nya. Kita tinggal ambil yang ini ya. Nah, blok yang rank ini D4 sampai I17. Kemudian semikolon, dan untuk row numbernya kita gunakan 0 ya. Kita gunakan 0, kemudian semikolon kembali, dan untuk kolom numbernya kita gunakan match. Oke, kita gunakan match. Nah, ini ya, kita gunakan match, lookup value-nya tinggal kita ambil ini. Nah, oke, L5 kemudian semikolon untuk lookup array-nya. Nah, ini ya, karena untuk bulan berarti untuk lookup value-nya blok yang rank bulan ini D3 sampai I3 ya. Oke, kemudian semikolon, dan ininya gunakan exact match atau 0. Kalau sudah, tutup kurung 2 kali. Nah, tinggal enter. Tuh ya. Sekarang sudah otomatis. Jadi ketika kita ganti ini dengan bulan lain, maka keluarnya juga untuk bulan Mei. Begitu juga dengan Februari ya. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita gunakan sum ifs dan index match ya. Kita coba yang lain. Misalnya untuk kaos band dan e-commerce TikTok. Nah, kosong ya karena tidak ada penjualan. Kemudian, nah ini kaos band untuk Shopee ada 6.048.000 untuk bulan Februari. Ya, oke. Nah, untuk menandai biar ini juga lebih gampang dibacanya, berarti kita akan menandai yang kita pilih tadi menggunakan conditional formatting ya, blok ranknya, kemudian new rules, dan pilih yang use a formula to determine which cell to format. Oke, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus N. Oke, kita gunakan N, kurung buka, kemudian untuk ininya kita klik yang ini B3. Nah, kita hilangkan simbol dolarnya dengan menekan F4 2 kali ya. Oke, kemudian sama dengan, dan untuk ini karena produk berarti tinggal pilih yang di sini. Oke, L3 ya. Kemudian semikolon, dan untuk e-commerce-nya berarti
masih sama seperti tadi, klik yang ini C3, hilangkan simbol dolar tengahnya, kemudian semikolon sama dengan, kemudian klik yang ini. Kalau sudah, tinggal kita tutup kurung, kemudian pergi ke format. Nah, kalau sudah, kita ke fill dan pilih warnanya ya, misalnya ini. Oke, nah sudah tertandai untuk kaos band dan penjualan di Shopee. Nah, kalau ini kita ganti misalnya kaos polos untuk di TikTok Shop ada satu, kemudian misalnya ini ganti dengan di Lazada kosong, Tokopedia ada 2 ya. Oke. Untuk sekarang tinggal untuk menandai bulannya. Kalau tadi menandai untuk produk dan e-commerce-nya, sekarang kriterianya kita akan menandai bulannya, bulan transaksinya ya. Oke. Ini juga langkahnya masih sama, blok rank-nya, kemudian ke home dan conditional formatting ya. New rules, ini juga sama, use a formula to determine which cell to format. Untuk format values-nya kita tinggal klik yang ini, kemudian hilangkan tanda dolar di depannya, kemudian sama dengan, dan klik yang sel bulan ini ya, L5. Oke, nah, pergi ke fill, kemudian ambil yang ini misalnya. Oke, nah tuh tertandai bulannya dan produk dan e-commerce yang terjualnya ya. Nah, kita ganti dulu warnanya yang soft ya, jangan yang terlalu terang. Oke, ini kita ganti untuk format fill-nya dengan yang lebih soft. Oke, nah sudah ya. Benarkah 13 juta 10.000 untuk penjualan kaos polos di e-commerce dan bulan Februari? Kita coba hitung secara manual. Ini ya, kita coba kaos band Tokopedia di bulan Februari, kita hitung manual bener tidak atau sesuai tidak. Nah ini tuh bener ya, sesuai 20.358.000. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.